Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fagih Noval dengan NIM 221910101070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang turbin angin. Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain-lain. Turbin angin dahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya, dan lebih dikenal dengan windmill. Untuk sekarang ini, turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat dengan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu angin. Maupun sampai saat ini, pembangunan turbin angin masih belum dapat menyaingi pembangkit listrik konvensional. Turbin angin masih lebih dikembangkan oleh para ilmuwan karena dalam waktu dekat manusia akan dihadapkan dengan masalah kekurangan sumber daya alam tak terbarui. Turbin angin umumnya digunakan untuk pembangkit listrik baik pada skala kecil rumah tangga atau komunitas maupun skala besar atau seperti pembangkit listrik komersial. Selain itu, turbin angin juga banyak digunakan di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik utama. Manfaat utama dari turbin angin ini termasuk pengurangan emisi karbon karena tidak menghasilkan gas rumah kaca selama operasi, serta pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan tidak terbatas, yaitu angin itu sendiri. Adapun komponen utama dalam turbin angin, yaitu yang pertama ada baling-baling atau blade. Nah, baling-baling ini adalah sebagai komponen yang menangkap energi kinetik dari angin. Desain baling-baling sangat penting untuk efisiensi turbin karena bentuk dan sudutnya menentukan seberapa banyak energi yang dapat ditangkap dari angin itu sendiri. Yang kedua ada nacelle atau rumah yang berisi sebagian besar komponen mekanisme turbin. Di sini nacelle, termasuk gearbox, generator, dan sistem kontrol. Nah, nacelle ini melindungi komponen-komponen ini dari elemen luar dan memberikan akses untuk perawatan dan perbaikan. Jadi dengan adanya nacelle ini, perawatan tidak dibutuhkan terlalu sering. Jadi di sini dapat melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada generator. Di generator ini berfungsi mengubah energi mekanik dari rotor menjadi energi listrik. Generator ini adalah komponen kunci yang menentukan seberapa efisien energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keempat ada gearbox. Gearbox ini menyesuaikan kecepatan putar rotor agar sesuai dengan kebutuhan generator. Gearbox ini mengubah kecepatan putar yang relatif lambat dari rotor menjadi kecepatan yang lebih tinggi dengan diperlukan oleh generator yang menghasilkan listrik. Nah, jadi bagaimana cara mengubah putaran yang rendah menjadi RPM yang tinggi? Itu dengan sistem gearbox. Nah, untuk menghitung rasio gearbox, kita dapat menggunakan rumus rasio kecepatan gearbox seperti ini. Rasio kecepatan gearbox atau gear ratio dapat dihitung dengan N out dibagi N in. Itu dimana GR adalah rasio kecepatan gearbox, N out adalah kecepatan keluaran output dari gearbox. Untuk N in adalah kecepatan masukan input ke gearbox. Kedua ada torsi atau keluaran output, di mana T out adalah torsi keluaran dari gearbox sama dengan T in adalah torsi masuk gearbox dikalikan gear ratio yang sudah kita hitung tadi dikalikan dengan efisiensi gearbox biasanya dinyatakan dalam
persen dan konversi desimal. Lalu dari turbin angin sendiri berapa sih jenisnya? Nah, jenis dari turbin angin ini sendiri ada dua, yaitu turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin dengan sumbu vertikal. Turbin angin sumbu horizontal adalah jenis turbin angin yang paling umum seperti ini dan memiliki sumbu rotasi horizontal sejajar dengan permukaan tanah. Komponen utama turbin ini termasuk baling-baling, nikel tower, dan gearbox. Untuk ciri-ciri dari turbin angin sumbu horizontal ini biasanya memiliki 2 atau 3 baling-baling yang panjang. Baling-baling berputar menghadap ke arah angin langsung. Tinggi towernya memiliki menara yang tinggi untuk menangkap angin pada ketinggian yang lebih tinggi dan lebih konsisten. Untuk efisiensinya umumnya lebih efisien dibandingkan dengan turbin sumbu vertikal karena baling-baling yang dapat menangkap lebih banyak energi dari angin yang lebih kuat pada ketinggian yang lebih tinggi. Untuk keuntungan turbin horizontal ini apa sih? Yang pertama, lebih efisien dalam menghasilkan listrik pada kecepatan angin yang tinggi. Pengembangan teknologi telah mengalami banyak pengembangan dan penyempurnaan teknologi pada jenis turbin sumbu horizontal ini. Untuk kekurangannya, biaya instalasi dan perawatan lebih tinggi karena menara yang lebih tinggi dan akses yang sulit. Kemudian kekurangan yang kedua ada ruangan yang dibutuhkan. Pada turbin angin sumbu horizontal ini membutuhkan ruang yang lebih luas dan area yang bebas dari hambatan atau mendapatkan angin yang konsisten. Yang kedua ada jenis turbin sumbu vertikal. Turbin angin sumbu vertikal ini memiliki sumbu rotasi yang tegak lurus. Contohnya seperti ini. Turbin angin sumbu vertikal ini ada beberapa jenis, termasuk Darius dan Savonius. Ciri-ciri dari turbin angin sumbu vertikal ini yaitu pada baling-balingnya biasanya memiliki bentuk yang berbeda seperti spiral atau berbentuk huruf S. Baling-baling berputar di sekitar sumbu vertikal yang dapat menangkap angin dari segala arah. Jadi berputarnya seperti ini. Untuk tinggi towernya biasanya lebih pendek dibandingkan turbin angin sumbu horizontal, sehingga dapat dipasang lebih dekat dengan tanah. Keuntungan dari turbin angin sumbu vertikal ini dapat menangkap angin dari segala arah tanpa perlu mekanisme kontrol untuk mengarahkan baling-baling. Yang kedua, lebih mudah dipasang dan dirawat karena komponen utama lebih dekat dengan tanah. Yang ketiga, lebih sedikit ruang yang dibutuhkan dan cocok untuk instalasi di daerah perkotaan atau lokasi yang padat. Untuk kekurangannya, umumnya kurang efisien dibandingkan turbin angin sumbu horizontal, terutama pada kecepatan angin rendah. Untuk teknologi masih kurang berkembang dibandingkan turbin angin sumbu horizontal, sehingga performa bisa lebih rendah. Kemudian apa sih pengaruh dalam turbin angin sendiri terhadap efisiensinya? Yang pertama ada kecepatan angin, itu sangat mempengaruhi. Jadi kecepatan angin itu mempengaruhi RPM yang dihasilkan, sehingga berbanding lurus dengan daya listrik yang dihasilkan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.